Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuyun dengan NIM 0320010551. Saya jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar kelas J. Saya salah satu mahasiswi Universitas Muhammadiyah Buton. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pendekatan pembelajaran bahasa Indonesia, metode pembelajaran bahasa Indonesia, dan teknik pembelajaran bahasa Indonesia. Baik, di sini saya akan menjelaskan satu-satu ya. Yang pertama, pendekatan pembelajaran bahasa Indonesia. Pendekatan pembelajaran dapat diartikan sebagai titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran yang merujuk pada pandangan tentang terjadinya suatu proses yang sifatnya masih sangat umum. Di dalamnya mewadahi, menginspirasi, menguatkan, dan melatari metode pembelajaran dengan cakupan teoritis tertentu. Kemudian macam-macam pendekatan pembelajaran bahasa Indonesia, itu 1. Pendekatan tujuan. Pendekatan tujuan ini merupakan suatu pendekatan yang dilandasi oleh pemikiran bahwa dalam pembelajaran yang harus dipikirkan dan ditetapkan lebih dahulu ialah tujuan yang hendak dicapai. Kemudian, dengan memperhatikan tujuan yang telah ditetapkan itu, dapat ditentukan metode mana yang akan digunakan dan teknik pembelajaran yang bagaimana yang diterapkan agar tujuan pembelajaran tersebut dapat dicapai. Kemudian 2. Pendekatan tematik. Pendekatan tematik ini merupakan suatu strategi yang melibatkan beberapa mata pelajaran untuk memberikan pengalaman yang bermakna kepada pelajar. Kemudian, pembelajaran tematik hanya diajarkan pada siswa sekolah dasar kelas rendah seperti kelas 1 dan kelas 2. Karena pada umumnya mereka masih melihat segala sesuatu sebagai satu keutuhan atau holistik. Perkembangan fisiknya tidak bisa dipisahkan dengan perkembangan mental, sosial, dan emosional. Kemudian 3. Pendekatan komunikatif. Pendekatan komunikatif ini merupakan pendekatan yang dilandasi oleh pemikiran bahwa kemampuan menggunakan bahasa dalam berkomunikasi merupakan tujuan yang harus dicapai dalam pembelajaran bahasa. Kemudian 4. Pendekatan struktural. Pendekatan struktural ini merupakan salah satu pendekatan dalam pembelajaran bahasa yang dilandasi oleh asumsi yang menganggap bahasa sebagai perangkat kaidah. Kemudian 5. Pendekatan keterampilan proses. Pendekatan keterampilan didasarkan pada asumsi bahwa belajar merupakan proses mengubah tingkah laku, baik kognitif, efektif, maupun psikomotor. Kemudian 6. Pendekatan integratif atau holistik. Pendekatan integratif ini merupakan pendekatan pembelajaran bahasa dengan cara berpikir menyeluruh yang menghubungkan semua aspek keterampilan berbahasa sebagai kesatuan yang bermakna. Kemudian 7. Pendekatan konstruktivisme. Pendekatan konstruktivisme adalah suatu filsafat pengetahuan yang menentukan bahwa pengetahuan kita merupakan konstruksi, bentukan kita sendiri. Pendekatan konstruktivisme ini mempunyai prinsip-prinsip antara lain: 1. Pengetahuan dibangun oleh siswa yang aktif. 2. Tekanan dalam proses belajar terletak pada siswa. 3. Mengajar adalah membantu siswa belajar. 4. Tekanan dalam mengajar terletak pada proses, bukan pada hasil akhir. 5. Kurikulum menekankan pada partisipasi siswa. 6. Guru adalah fasilitator dan motivator. Kemudian 8. Pendekatan pengalaman berbahasa. Pendekatan pengalaman berbahasa dalam bidang membaca dapat dibatasi sebagai pengajaran membaca dengan menggunakan wacana yang dikembangkan bersama-sama dengan anak-anak. Dalam PPB, guru merangsang anak-anak untuk berpikir tentang pengalaman masing-masing. Kemudian 2. Metode pembelajaran bahasa Indonesia. Metode adalah prosedur pembelajaran yang difokuskan ke pencapaian tujuan. Adapun metode pembelajaran bahasa Indonesia yaitu 1. Metode bahasa dan terjemahan. Ciri-ciri metode bahasa.
yaitu 1. Penghafalan kaidah-kaidah dan fakta-fakta tentang tata bahasa agar dapat dipahami dan diterapkan pada morfologi dan kalimat yang digunakan siswa. 2. Penekanannya pada membaca, mengarang, dan terjemahan sedangkan berbicara dan menyimak diabaikan. Kemudian seleksi kosakata berdasarkan tes bacaan yang dipakai. 3. Bahasa daerah digunakan sebagai pengantar dalam terjemahan, keterangan, perbandingan, dan penghafalan kaidah bahasa. Kemudian 2. Metode membaca. Langkah-langkah metode membaca ini yaitu 1. Pemberian kosakata dan istilah yang dianggap sukar dari guru ke siswa. 2. Penyajian bacaan di kelas. 3. Diskusi isi bacaan dapat melalui tanya jawab. 4. Pembicaraan tata bahasa dilakukan dengan singkat. 5. Pembicaraan kosakata yang relevan. 6. Pemberian tugas seperti mengarang. Kemudian 3. Metode audiolingual. Langkah-langkah yang biasanya dilakukan dalam metode audiolingual ini yaitu 1. Penyajian dialog atau teks pendek yang dibacakan guru berulang-ulang dan siswa menyimak tanpa melihat teks yang dibaca. 2. Peniruan dan penghafalan teks itu setiap kalimat secara serentak dan siswa menghafalkannya. Penyajian kalimat dilatihkan dengan pengulangan. 3. Dramatisasi dialog atau teks yang dilatihkan kemudian siswa memperagakan di depan kelas. 4. Pembentukan kalimat lain yang sesuai dengan yang dilatihkan. Kemudian 4. Metode reseptif dan produktif. Metode reseptif ini adalah metode yang proses penerimaan isi bacaan baik yang tersurat, tersirat maupun yang tersorot. 5. Metode langsung. Langkah-langkah metode langsung ini yaitu 1. Pembelajaran dimulai dengan dialog atau humor yang pendek dalam bahasa Indonesia dengan gaya bahasa santai dan non-formal. Kemudian 2. Materi mula-mula disajikan secara langsung dengan gerakan atau isyarat tertentu, dramatisasi, dan gambar-gambar. 3. Tanya jawab berdasarkan bahasa yang dipelajari dengan memberikan contoh yang merangsang siswa. 4. Tata bahasa diajarkan secara induktif. 5. Kata-kata digunakan dalam percakapan-percakapan. 6. Siswa yang sudah maju diberi bacaan sastra untuk pemahaman dan kenikmatan, tetapi bahasa dalam bacaan tidak dianalisis secara struktural atau sistematis. 7. Budaya yang relevan diajarkan secara induktif. Kemudian 6. Metode tematik. Dalam metode tematik ini, semua komponen materi pembelajaran diintegrasikan dalam tema yang sama dalam satu unit pertemuan. Kemudian, peran guru amat menentukan dalam mendesain kesuksesan pembelajaran bahasa Indonesia di SD. Oleh karena itu, guru bahasa Indonesia diharapkan sebagai berikut. 1. Guru perlu menekankan bahwa bahasa merupakan sarana berpikir. 2. Kreativitas siswa perlu diperhatikan oleh guru, terutama dalam kreativitas berbahasa yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. 3. Pembelajaran bahasa Indonesia harus menyenangkan siswa. 4. Ada banyak metode dan teknik yang cocok yang dapat digunakan. 5. Guru harus lebih dahulu memperhatikan apa yang diucapkan siswa sebelum memperhatikan bagaimana siswa mengungkapkan. 7. Metode kuantum. Metode kuantum ini merupakan metode pendekatan belajar yang bertumpu dari metode Freire dan Lozanov. Kemudian, quantum learning mengutamakan percepatan belajar dengan cara partisipator peserta didik dalam melihat potensi diri dalam kondisi penguasaan diri. Kemudian 8. Metode konstruktif. Metode konstruktivistik didasarkan pada teori belajar kognitif yang menekankan pada pembelajaran kooperatif, pembelajaran generatif, strategi bertanya, inquiry atau menemukan, dan keterampilan metakognitif lainnya.
Kemudian 9. Metode partisipator. Dalam metode partisipator, siswa aktif, dinamis, dan berlaku sebagai subjek. Namun, bukan berarti guru harus pasif, tetapi guru juga aktif dalam memfasilitasi dengan suara, gambar, tulisan dinding, dan sebagainya. Kemudian, guru berperan sebagai pemandu yang penuh dengan motivasi, pandai berperan sebagai mediator, dan kreatif. Kemudian konteks siswa menjadi tumpuan utama. 10. Metode kontekstual. Pembelajaran kontekstual ini adalah konsepsi pembelajaran yang membantu guru menghubungkan mata pelajaran dengan situasi dunia nyata, dan pembelajaran yang memotivasi siswa agar menghubungkan pengetahuan dan terapannya dengan kehidupan sehari-hari sebagai anggota keluarga dan masyarakat. Baik, itulah penjelasan tentang pendekatan pembelajaran bahasa Indonesia dan metode pembelajaran bahasa Indonesia. Kemudian kita berpindah kepada teknik pembelajaran bahasa Indonesia. Teknik adalah upaya guru, usaha-usaha guru, atau cara-cara yang digunakan guru untuk mencapai tujuan langsung dalam pelaksanaan pembelajaran di dalam kelas pada saat itu. Adapun macam-macam teknik pembelajaran bahasa Indonesia adalah sebagai berikut. 1. Teknik ceramah. Teknik ceramah ini dapat digunakan untuk melatih keterampilan mendengarkan atau menyimak. Kemudian, siswa dilatih untuk membuat intisari dari ceramah yang didengar. Kemudian, menceritakan kembali dengan bahasanya sendiri. Kemudian 2. Teknik tanya jawab. Tujuan teknik ceramah adalah untuk mengesek pemahaman siswa terhadap ceramah yang baru diberikan, atau bisa juga pertanyaan yang diajukan guru untuk mengecek pemahaman siswa terhadap isi bacaan yang telah mereka baca. Kemudian teknik diskusi kelompok. Tujuan diskusi kelompok ini digunakan adalah untuk melatih siswa mengeluarkan pendapat dan mau menerima kritikan. Kalau pendapatnya memang kurang benar, kemudian juga melalui diskusi kelompok ini siswa dapat menguji kebenaran pendapat mengenai sesuatu hal. Dan 4. Teknik pemberian tugas. Teknik ini disebut juga resitasi, yang dapat diberikan kepada siswa secara individual atau kelompok. Dengan teknik ini diharapkan siswa lebih mendalam materi pelajaran yang diberikan guru. Kemudian 5. Teknik ramu pendapat. Teknik ini merupakan perpaduan dari teknik tanya jawab dan teknik diskusi. Kemudian, teknik ini bisa diterapkan dalam pembelajaran sastra, misalnya puisi, cerpen, atau novel. Kemudian 6. Simulasi. Simulasi artinya tiruan atau imitasi. Kemudian teknik simulasi ini tepat sekali untuk melatih keterampilan berbicara. Dalam pelaksanaannya, guru terlebih dahulu menetapkan peran-peran yang akan dilakukan oleh siswa dalam permainan simulasi. Baik, itulah pemaparan materi tentang pendekatan pembelajaran bahasa Indonesia, metode pembelajaran bahasa Indonesia, dan teknik pembelajaran bahasa Indonesia. Apabila ada kurang dan lebihnya, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.